Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya di mata kuliah matrik dan ruang vektor. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang transpose dan inverse. Bagi Anda yang masih belum paham tentang determinan dan kofaktor, bagaimana cara menghitung determinan dan kofaktor, saya akan menjelaskan secara rinci tentang topik tersebut. Jadi kita bahas dari topik yang paling sederhana, yaitu determinan untuk matrik ordo 2x2 ya. Ordonya adalah 2x2. Nah, sebagai contoh, jika kita memiliki matrik A dengan ordo 2x2, umpamakan baris pertama A, kemudian B, baris kedua C, dan D, maka determinan dari matrik ini adalah selisih perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan elemen-elemen pada diagonal kedua. Jadi pada matrik, diagonal utama itu adalah ini, selalu ya, dari sisi sebelah kiri atas ke sisi sebelah kanan bawah. Ini adalah diagonal utama. Maka, dan diagonal kedua itu adalah yang sebelah sini. Maka untuk menentukan determinan ini, ya, rumusnya, simbol determinan adalah det A, atau juga disebut sebagai seperti ini ya. A, nilai determinan itu, nah, disimbolkan dengan tanda kurung tegak. Ya, ini sama dengan nilai ini, determinan A. Ini sama dengan selisih perkalian antara diagonal utama dengan diagonal kedua. Itu A kalikan D, ya, dikurangi C kalikan B atau B kalikan C. Nah, ini adalah rumus determinan untuk matrik ordo 2x2. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan matriknya itu ordonya bukan 2x2? Sebagai contoh, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Maka untuk menentukan determinan untuk ordo 3x3 atau lebih besar dari order tersebut, kita bisa menggunakan dua metode, dua teknik. Yang pertama dengan menggunakan teknik Sarus, metode Sarus. Kemudian yang kedua kita gunakan metode kofaktor ya. Yang pertama adalah Sarus, kemudian yang kedua kofaktor. Nanti pada saat pengerjaan ujian, silakan untuk menghitung determinan pilih salah satu metode saja. Jangan menggunakan dua-duanya. Pilih metode yang saudara anggap paling mudah. Apakah saudara lebih familiar dengan metode Sarus, silakan menggunakan Sarus, atau lebih mudah dengan kofaktor, silakan menggunakan kofaktor. Baik, nah jadi kalau metode Sarus itu adalah caranya matrik A, misalkan ya, baris pertama A, B, C, kemudian baris kedua D, E, F, baris ketiga G, H, I. Maka dengan metode Sarus, maka kita tambahkan pada matrik ini dua kolom baru ya, di sebelah kanannya, yaitu kolom pertama kita kopikan ke sini, kemudian kolom kedua kita kopikan ke sini. Jadi kolom pertama kita kopikan ke sini, dan kolom kedua kita kopikan ke sini ya, kita tambahkan. Lalu setelah ini kita kalikan untuk komponen-komponen di diagonalnya. Sebagai contoh, A kalikan E kali I, dan seterusnya ya. Nah, aturannya kalau dikalikan sejajar dengan diagonal utama, yaitu diagonal utama adalah ini ya, adalah ini diagonal utama, maka perkaliannya tandanya adalah positif. Nah, tapi kalau dia sejajar dengan diagonal kedua, yaitu ini, tanda perkaliannya itu adalah negatif. Jadi diagonal utama tandanya positif, diagonal kedua tandanya negatif. Jadi sebagai contoh, A kalikan E kalikan I ya. Kemudian ditambah B kalikan F kalikan G, kemudian ditambah C kalikan D kalikan H, dikurangi C kalikan E kalikan G, dikurangi A kalikan F kalikan H, kemudian dikurangi B kalikan D kalikan I. Nah, jadi metode atau teknik Sarus ini adalah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua metode kofaktor. Dengan metode kofaktor, jadi kita
mencari nilai determinan berdasarkan kofaktor pada baris atau kolom. Kita pilih salah satu saja, misalkan baris pertama, kemudian atau kolom pertama, atau seterusnya, kita pilih salah satu ya. Jadi misalnya ya, kalau kita memilih baris pertama ya, baris pertama di sini A, B, C, maka nilai determinan itu adalah konstanta A dikalikan kofaktornya, kemudian ditambah konstanta B dikalikan kofaktornya, kemudian ditambah konstanta C dikalikan kofaktornya. Baik, nanti kita akan perjelas untuk metode kofaktor ini di contoh. Kalau menurut saya yang paling simpel adalah dengan metode kofaktor daripada dengan metode Sarus, karena kalau metode Sarus perkaliannya harus hati-hati. Kalau metode kofaktor kita bisa meminimalisir perkalian. Baik, nah ini adalah contoh dengan menggunakan metode Sarus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, maka nilai determinan dari A, ya, nilai determinan dari A ini sama dengan ini, yaitu A kalikan E kalikan I, ini diagonal utamanya ya, ini positif, ditambah B kalikan F kalikan G, ditambah C kalikan D kalikan H, kemudian dikurangi C kalikan E kalikan G, dan dikurangi A kalikan F kalikan H, kemudian dikurangi B kalikan D kalikan I. Nah, ketemu nilai determinan matriknya. Oke, yang kedua, kalau kita menggunakan metode kofaktor ya. Jadi seperti ini ya. Pada metode kofaktor kita harus mencari minor matriknya ya. Jadi matrik utama itu adalah ini, contohnya ya, misalkan kita memiliki matrik A, dengan baris pertama 2, 4, 6, baris kedua 1, 3, 5, baris ketiga 7, 8, 9. Ini matrik utama. Maka kalau dengan menggunakan metode kofaktor, maka kita harus mencari minor matriknya untuk masing-masing. Misalnya kalau kita ingin menggunakan baris pertama atau kolom pertama, ya pilih salah satu. Nah, sebagai contoh, misalnya saya ingin mencari minor matrik untuk ini, ya, karena di rumusnya kan determinan itu ya, komponen ini dikalikan kofaktornya. Nah, kofaktornya itu berasal dari minor matriknya. Minor matriknya berapa? Nah, dari ini minor matriknya. Jadi misalkan pada baris pertama, kolom pertama angkanya 2. Jadi yang ke sebelah kanannya tidak dipakai. Ini tidak dipakai. Kemudian yang satu kolomnya, yang sekolomnya itu juga tidak dipakai. Jadi minor matriknya itu adalah ini. Ya. 3, 5, 8, 9. Nah, contoh yang lain, misalkan kita ingin mencari ya minor matrik untuk nilai 5, maka baris yang sebelah kanannya ini tidak dipakai. Kemudian yang satu kolom dengan angka 5, yang tadi kan sebaris dengan angka 5 tidak dipakai. Kemudian ini satu kolom dengan angka 5, ini tidak dipakai. Jadi yang dipakai itu adalah 2, 4, kemudian 7 dan 8. Nah, 2, 4, 7 dan 8. Ini minor matriknya. Baik, oke, contoh. Kofaktor matrik. Kofaktor dalam suatu elemen matrik baris ke I dan kolom ke J adalah seperti ini. Jadi kan kofaktornya itu adalah minus 1 pangkat 1 plus J ya, pangkat 1 plus J kalikan minor faktornya, minor matriknya ya. Jadi seperti ini. I itu adalah menyatakan baris, J menyatakan kolom. Jadi contohnya, misalkan kita memiliki matrik A, komponennya seperti ini, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Maka nilai kofaktornya ya, untuk mencari determinannya kan kofaktor pada baris pertama,
kolom pertama. Ini ya, baris pertama, kolom pertama. Kalau yang ini baris ketiga, kolom kedua. Nah, baris pertama, kolom pertama kan ini ya. Maka nilainya minus 1 pangkat I plus C. Nah, barisnya 1, kolomnya juga 1, berarti 1 plus 1 itu ya. Dikalikan minornya apa? Minornya adalah ini. 3, 5, 8, 9. Hasilnya adalah minus 13. Kemudian kita mencari kofaktor untuk baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua, ini baris ketiga. Kemudian kolom kedua di sini. Ya, jadi ketemu ini 8 ya. Berarti yang dipakai untuk minor matriknya adalah 21 kemudian 65. Nah, 21 65. Kemudian kita cari kofaktornya minus 1 pangkat I plus C. I-nya 3, J-nya 2 ya. 3 plus 2. Kemudian kalikan determinan dari minor matriknya. Itu 2 kali 5 10 dikurangi 1 kali 6 ya 6. Hasilnya ini. 10 kurangi 6 itu adalah 4, kalikan minus 1 jadinya minus 4. Nah, seperti ini. Baik. Contoh, tentukan matrik determinan matrik order 2 kali 2. Nah, kalau order 2 kali 2 ini mudah sekali, kita bisa menggunakan metode Sarus. Ya, langsung saja determinan matriknya ya. Yaitu kalau ini 3 kali 4 kurangi 1 kali 2. 3 kali 4 kurangi 1 kali 2 atau 2 kali 1 sama dengan 10. Kemudian matrik P itu baris pertama 3 dan 4, baris kedua minus 2 dan 2. Maka determinannya 3 kali 2 dikurangi minus 2 kalikan 4 ya. Nah, hasilnya 14. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya, tentukan determinan matrik untuk ordo 3 kali 3 sebagai berikut. Matrik A dan matrik Q. Ya, bisa dilihat ini ordonya 3 kali 3. 3 baris dan 3 kolom, ini juga sama, 3 baris dan 3 kolom. Oke, yang pertama untuk matrik A, kalau kita menggunakan metode Sarus, ya, maka kita kopikan kolom pertama, kita kopikan ke sebelah matriknya. Kemudian kolom kedua kita kopikan, melanjutkan salinan dari kolom pertama tadi, ya. Kemudian kita kalikan, ingat aturannya, kalau yang sejajar dengan diagonal utama, maka tandanya, tanda perkaliannya itu adalah plus. Kalau sejajar dengan diagonal kedua, ya, kesini ya, berarti tandanya negatif. Nah, maka determinan matrik A itu adalah 2 kali 3 kali 9 ditambah 4 kali 5 kali 7 ditambah 6 kali 1 kali 8 dikurangi ya 6 kali 3 kali 7 dikurangi 2 kali 5 kali 8 dikurangi 4 kali 1 kali 9. Hasilnya adalah ini 0, matriknya 0 ya. Silakan Anda lakukan hitung sendiri. Kalau misalkan tidak percaya dengan hitungan yang ada di slide PowerPoint, silakan koreksi ya. Oke, yang kedua, kalau misal menggunakan metode kofaktor, maka kita ambil kita ambil saja, ini pengambilannya bebas, apakah mau diambil satu baris atau satu kolom. Misalkan Anda ingin mengambil baris pertama saja, silakan cari nilai determinannya berdasarkan kofaktor pada baris pertama, atau kolom pertama, atau kolom kedua, dan seterusnya. Saya akan mengambil pada baris pertama, kolom pertama, ya, menghitung nilai determinan menggunakan kofaktor pada kolom pertama. Maka rumusnya 2 dikalikan kofaktornya, ya. Kofaktornya itu kan minus 1 ya. Kalau 2 ini baris pertama kolom pertama, maka kofaktornya adalah positif. Kenapa positif? Karena minus 1 pangkat baris pertama kolom pertama 1 plus 1, ini sama dengan positif 1. Nah, dari sini positif, jadi tandanya positif ya, positif. Oke.
2 dikalikan kofaktornya, tandanya positif ya. Kofaktornya adalah ini, untuk matrik minornya 3589. 3589. Kemudian ditambah 1 dikalikan kofaktornya. Kofaktornya berarti kan 4 matrik minornya ya, 4689. Ya, 4689. Kemudian tandanya apakah positif atau negatif? Nah, kita lihat lagi, hitung. Ini kan minus 1. Pangkatnya ini pada baris kedua, kolom ke-1. Berarti baris kedua 2 ditambah kolom ke-1 tambah 1. Nah, berarti tandanya negatif, negatif 1. Nah, ini tandanya negatif ya. Nah, yang berikutnya kita ambil 7 dikalikan kofaktornya. Berarti kok matrik minornya kita ambil 4635. 4635. Kemudian tandanya apakah positif negatif? Nah, kita lihat. Ya, minus 1. Kemudian, nah, angka 7 ini pada baris keberapa? Baris ketiga. Ditambah dengan kolomnya, kolom keberapa? Kolom ke-1. Ya, hasilnya genap jadi ya. Nah, kalau genap berarti ya hasilnya adalah positif, positif 1 ya. Jadi ini positif. Kemudian kita hitung semua gitu ya. Ini 27 itu dari 3 kali 9 dikurangi 8 kali 5, ini 40. Ini 4 kali 9 sama dengan 36 dikurangi 8 kali 6, 48 dan seterusnya. Hasilnya adalah 0. Jadi kita bisa lihat ya dengan dua metode ini. Yang pertama kita menggunakan sarus, determinannya 0, kemudian dengan kofaktor nilainya juga sama 0. Baik, untuk contoh selanjutnya silakan Anda coba sendiri. Hitungan saya dari slide PowerPoint adalah determinan Q-nya adalah 9. Dengan metode kofaktor juga saya yakin sama 9. Jadi silakan sebagai latihan Anda coba untuk menghitung nilai determinan dari matrik Q menggunakan metode kofaktor. Baik, soal latihan. Jadi untuk pertemuan kali ini silakan lakukan latihan ya, latihan A, kemudian B, C, dan D. Tentukan nilai matrik nilai determinan setiap matrik ini. Kalau ini gampang ya, 2 kali 2. Nah, yang berikutnya nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah cari nilai determinan A kali B, berarti matrik A dikalikan dengan matrik B ya. Lalu cari nilai determinannya. Lalu B kali A, B kali A, B dikalikan dengan matrik A, cari nilai determinannya. Lalu C kali D dan D kali C. Silakan latihan. Dan yang ketiga, diketahui matrik A 2x, 5, 9, x plus 3. Kemudian matrik B 5, 4, 13, 3x. Carilah nilai x agar determinan A sama dengan determinan B. Ya, berapa? Berarti kan kita harus cari dulu determinan A berapa gitu ya. Ini determinan A berapa? Ini harus sama dengan determinan B. Ya, determinan A sama dengan determinan B. Cari nilai X-nya berapa dari soal ini. Baik, berikutnya tentukan determinan setiap matrik berikut. Nah, ini matriknya 3 kali 3. Silakan menggunakan metode yang menurut Anda paling mudah, apakah menggunakan sarus atau metode kofaktor. Baik, kalau sudah selesai mengerjakan soal latihan, silakan kumpulkan, biasa diposting di bagian tugas. Nanti silakan hasilnya, kalau misalkan menggunakan pengerjaannya menggunakan kertas, silakan kertasnya difoto kemudian diposting. Ya. Demikian untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.